Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sebelum saya mengajak kita untuk melihat tema yang mau kita bicarakan di sesi ini, hal pertama yang mau saya katakan adalah, kalau saya perhatikan di kolom komentar itu begitu banyak orang hadir di sana memberikan komentar yang negatif. Bahkan ada yang marah-marah dan menuduh kami itu sebagai pemecah belah dalam kekristenan. Nah, para sahabatku terkasih, mereka-mereka yang memberikan komentar ini sebenarnya tidak memahami konteks sebenarnya yang ada atau yang terjadi, atau apa konteksnya sebenarnya. Sejak awal, iman gereja Katolik itu selalu dirongrong, dihina, diganggu oleh orang-orang di luar gereja Katolik. Dan gereja Katolik diam, tenang, adem menghadapi hal itu. Kemudian belakangan ini kita lihat kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, muncullah beberapa orang menghina Paus, menghina gereja Katolik. Lalu tampillah beberapa orang, saya, kemudian sekian orang lagi, dan juga beberapa imam memberikan klarifikasi sekaligus pembelaan terhadap iman gereja Katolik, mengadakan perbandingan terhadap iman gereja Katolik. Walaupun cukup keras kami sampaikan, justru orang-orang yang di luar ini menilainya secara negatif. Mereka berpikir kami itu muncul secara tiba-tiba memberikan klarifikasi dan membuat pembelaan terhadap iman gereja Katolik dengan perbandingan-perbandingan ini. Mereka tidak melihat ini. Seolah-olah kami itu tampil begitu saja dan mengatakan atau menyampaikan hal demikian. Nah, para sahabatku terkasih, bagi mereka ini kalau menyadari bahwa ada sesuatu hal yang terjadi terlebih dahulu, maka kami tampil, maka tidak akan mungkin muncul komentar-komentar seperti itu. Nah, maka saya berharap mereka yang memberikan komentar-komentar negatif, mari lihatlah terlebih dahulu konteksnya, baru kita bicara. Para sahabatku terkasih, hal yang mau saya ajak kita untuk sesi ini adalah kita mau bicara tentang 2 bulan yang diistimewakan bagi Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik begitu menghormati, mengagumi, dan mencintai figur Bunda Maria. Hingga akhirnya didedikasikanlah 2 bulan dalam setahun untuk menghormati Bunda Maria, yakni bulan Mei dan bulan Oktober. Gereja Katolik pantas memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena pertama, Allah Bapa sendiri saja menggunakan Bunda Maria sebagai alatnya untuk kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Allah Bapa sendiri menggunakan Bunda Maria sebagai alatnya. Yang kedua, gereja Katolik melihat peran partisipasi Bunda Maria yang begitu besar akan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia, yakni menunjukkan kesediaannya atau menyatakan kesediaannya dan menyediakan rahimnya sebagai tempat yang layak dan pantas untuk kehadiran Yesus di dunia ini. Maka para sahabatku terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Bunda Maria. Tidak ada alasan bagi kita, apalagi menghina Bunda Maria. Sudah tidak menolak, menghina lagi. Tidak ada alasan bagi kita. Allah Bapa saja menghormati Bunda Maria dengan cara mengutus malaikat Gabriel mengunjunginya untuk menyampaikan pesan. Ini cara Allah berinteraksi dengan Bunda Maria. Apalagi kita sebagai manusia, apa alasan kita untuk menolak Bunda Maria atau tidak menghormati Bunda Maria? Nah, para sahabatku terkasih, apa persamaan antara kedua bulan ini, yakni bulan Mei dan bulan Oktober? Ini hal pertama yang mau kita lihat. Antara 2 bulan ini atau kedua bulan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh gereja
untuk menghormati Bunda Maria. Jadi baik itu bulan Mei maupun bulan Oktober, kedua bulan ini diberikan oleh gereja kepada kita untuk menghormati Bunda Maria. Maka semua kegiatan yang dilakukan dalam kedua bulan ini bernuansakan Marialis atau yang bersifat Maria, atau hal-hal yang dilakukan itu berhubungan dengan Bunda Maria. Nah, hal yang kedua, apa perbedaan antara bulan Mei dan bulan Oktober? Pertama, bulan Mei. Bulan Mei, Gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai ibu segenap makhluk hidup. Maka boleh dilakukan berbagai devosi tentang Bunda Maria. Boleh berdoa novena di sana, novena kepada Bunda Maria, boleh. Boleh mendoakan penyerahan kepada Bunda Maria, boleh. Boleh juga mendoakan rosario di sana, boleh. Yang jelas semua hal yang berhubungan dengan devosi kepada Bunda Maria boleh didoakan pada bulan Mei ini. Nah, sementara bulan Oktober, Gereja Katolik menghormati Bunda Maria khusus dengan cara berdoa rosario. Jadi di bulan Oktober itu sendiri identik dengan doa rosario. Tidak ada devosi yang lain, hanya doa rosario yang kita daraskan pada bulan Oktober. Kemudian hal yang ketiga, para sahabatku terkasih, apa muatan antara bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik? Pertama kita lihat bulan Mei. Apa yang terjadi pada bulan Mei ini? Pertama, Bunda Maria itu dilihat sebagai Hawa baru. Bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka pada bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Mother of all the living. Kejadian bab 3 ayat 20. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Hal kedua, ini menyangkut atau mengenai penangkapan Paus Pius yang ke-7. Pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa dari Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Apa yang terjadi para sahabatku terkasih? 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria penolong umat Kristiani. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Hal ketiga, pada akhirnya Paus Paulus ke-6 dalam ensikliknya The Month of Mary mengatakan bahwa bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan
untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh Gereja Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Katolik, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah-rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Ini mengenai bulan Mei. Yang berikut bulan Oktober. Apa yang terjadi pada bulan Oktober? Para sahabatku terkasih, penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa pertempuran yang terjadi di Lepanto, Timur Tengah pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria sebagai komandan armada Katolik berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga para sahabatku terkasih, umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Hari itu juga tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Penerusnya, Paus Gregorius yang ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario. Kemudian ditetapkan 1 bulan penuh untuk berdoa rosario. Nah, mengapa menjadi 1 bulan penuh? Gereja menyadari bahwa Bunda Maria dengan doa-doanya menolong gereja yang terancam pada saat itu, maka tidak mungkin kebaikan Bunda Maria itu hanya diberikan penghormatan hanya dalam 1 hari saja. Maka akhirnya 1 bulan penuh ini diberikan penghormatan, umat Katolik mendaraskan doa rosario. Yang terakhir, kesimpulan. Pertama, kedua bulan ini baik Mei maupun Oktober berhubungan dengan Bunda Maria. Kedua, bulan Mei dan bulan Oktober ini punya sedikit perbedaan atau ada perbedaan. Bulan Mei adalah bulan Maria, sementara bulan Oktober adalah bulan Rosario. Bulan Mei, umat dapat mendoakan devosi apa saja yang penting berhubungan dengan Bunda Maria. Sementara bulan Oktober, Gereja Katolik di sana umatnya hanya mendaraskan doa rosario. Demikianlah para sahabatku terkasih ulasan ini. Dengan ini kiranya umat beriman Katolik semakin mencintai Bunda Maria yang adalah figur yang luar biasa, yang dengannya beliau ikut punya andil untuk kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia dan selalu dan senantiasa mendoakan gereja putranya dalam peziarahan hidup ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.